Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'lamu rijali wal jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa rabadih bid-din wa dunya wal akhirah. وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa maftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa nuzul alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai apa kita? Hah? 63. Sudah masuk kepada kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan kesimpulan adalah bahwa seluruh akidah atau seluruh sifat-sifat yang sudah kita pelajari seluruhnya akan kita simpulkan bahwa semuanya itu masuk ke dalam dua kalimat syahadat. Caranya bagaimana memasukkannya? Caranya adalah melalui lafadz ilahun. Apa ilahun itu? Ilah itu ketuhanan. Kita sudah mendefinisikan apa itu pengertian Tuhan. Pengertian Tuhan secara
makna yang sebenarnya adalah zat yang wajibil wujud. Tuhan makna yang sebenarnya adalah zat yang tidak pernah tiada. Tapi secara masyhur orang mengenal Tuhan itu dengan pengertian zat yang disembah. Makanya orang siapapun juga kalau itu menganggap sesuatu itu sebagai Tuhannya, maka pasti akan disembah. Kalau yang menganggap pohon Tuhan berarti akan menyembah pohon. Jadi Tuhan itu apa? Tuhan itulah yang disembah. Maka dari dua pengertian ini, akidah yang sudah kita pelajari tidak bisa masuk ke situ, gitu loh. Kalau pengertian Tuhan diambil dari makna wajibul wujud atau diambil dari makna yang berhak disembah. Lalu untuk bisa memasukkan semua akidah ke dalamnya, Imam As-Sanusi mempunyai definisi tentang Tuhan yang namanya definisi lazim. Makna lazim. Apa itu dimaknainya? Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Dari makna Tuhan yang inilah nanti seluruh akidah yang sudah kita pelajari bisa termuat masuk ke dalamnya, gitu loh. Jadi kalau kita mau mengingat seluruh akidah yang sudah kita pelajari, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sudah bisa mengingat seluruh akidah yang sudah kita pelajari. Coba di kitab yang tebal seperti ini nih, diringkas hanya dengan 2 kalimat syahadat. Ini loh yang namanya isinya 2 kalimat syahadat. Nah, pembagian ini banyak orang yang tidak ngerti. Maka kalau kita nggak ngaji dengan orang yang muttasil, dengan orang yang punya keilmuan itu terus bersambung sampai ke penulis kitab ini, kita nggak akan ngerti. Coba kalau ada orang kok ambil kitab ini terus dia mencoba membagi makna akidah masuk dalam kalimat syahadat, maka nanti pembagiannya akan seringkali dengan cara pembagian yang salah. Maka di kitab ini, di halaman 63 itu yang bawah, sudah jelas dan terperinci dibicarakan bahwa seluruh akidah yang jumlahnya 50 itu ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka itu sesungguhnya masuknya itu berasal dari pembagian kalimat istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Inilah pembagian yang benar, gitu loh. Bukan dari pembagian kalimat la ilaha illallah tapi dibagi 2, gitu loh. Salah kalau begitu. Jadi kalimat la ilaha illallah jangan dibagi 2. La ilaha sendiri, illallah sendiri. Oh, la ilaha itu memasukkan 5 sifat. Illallah memasukkan 9 sifat. Maka cara pembagian yang seperti itu cara pembagian yang salah, gitu loh. Maka berhati-hatilah jangan sampai kalian
meyakini atau mengucapkan bahwa sungguhnya akidah yang 50 itu terkumpul di dalam la ilaha illallah seperti ucapan dari banyak penerjemah yang mengucapkan bahwa kalimat huruf la itu memasukkan 5 sifat dan ilaha memasukkan 9 sifat. Ini pembagian yang salah. Ini adalah pembagian yang salah besar. Oleh karena itu, wahai saudaraku, seyogyanya bagi kalian apabila hendak menerjemahkan kitab-kitab akidah, maka kalian haruslah memahami terdahulu kitab Syarah Bajuri yang mensyarahi kitab As-Sanusi. Kitab ini bagian dari diambil dari kitab Syarah Bajuri. Imam Bajuri ini walaupun terkenal dalam ilmu fikih, Imam Al-Bajuri adalah kitab fikih namanya kitab Bajuri, itu berapa jilid, isinya menjelaskan tentang fikih, tapi beliau juga banyak mensyarahi kitab-kitab akidah. Ya, jadi jangan sampai salah membaginya. Jadi bukan dari kalimat la ilaha illallah yang dipenggal-penggal, tapi berasal dari pengertian ketuhanan. Nyambung ya. Terus maka di bawah ini adalah perincian akidah yang sesungguhnya, bahwa semua akidah yang 50 itu terkumpul dan dipahami dari pembagian ucapan istighna'ul ilah an kulli ma siwa dan waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Jadi dari dua macam pembagian, dua macam definisi. Dua definisi inilah yang nanti akan kita bagi berapa yang masuk ke makna istighna dan berapa yang masuk ke makna iftikor. Artinya Allah tidak butuh pada segala sesuatu memasukkan berapa sifat, gitu loh. Terus segala sesuatu butuh kepada Allah memasukkan berapa sifat, hingga semuanya akan terkumpul di dalamnya. Terus amma istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujudu wal qidamu ila akhirih. Artinya, adapun wajibnya Allah itu maha kaya, maka itu maknanya tidak butuh kepada segala sesuatu, maka yang menunjukkan Allah itu maha kaya tidak butuh segala sesuatu, karena pada Allah itu wajib ada 11 sifat. Tuh yang pertama tuh 11 sifat masuk di dalam Allah, tidak butuh segala sesuatu. Mana aja? Yang pertama sifat wujud, terus sifat qidam, terus sifat baqa, terus mukhalafah lil hawadis, terus qiyamuhu binafsihi, terus sama basor kalam, terus sami'an basiran mutakalliman. 11. Ada nggak sudah? Balik dong. Dibalik. Nah, ini 11 sifat. 11 sifat ini kalau dari 20 berarti sisanya berapa lagi? 9. Di 20 itu dibagi jadi 2. 11 sifat menunjukkan Allah tidak butuh pada segala sesuatu, maka sisanya 9 sifat
menunjukkan Allah segala sesuatu butuh kepada Allah gitu. Nyambung nggak nih? Ya, jadi dibagi berapa? Dibagi 20 sifat dibagi 2. Jadi kalau kita nggak ngaji ini, nanti kita cuma paham, pokoknya sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakal liman. Tapi 20 itu menjadi makna apa nggak ngerti gitu loh. Nah dengan ngaji ini kita ngerti, oh ternyata 20 itu menyusun makna tentang ketuhanan. Dari mana cara menyusunnya? Dari pengertian Tuhan itu tidak butuh segala sesuatu, itu terbangun dari 11 sifat. Segala sesuatu butuh kepada Allah terbangun dari 9 sifat. Mana buktinya? Adapun ucapan yang mudah dimengerti itu disimpulkan bahwa kefahaman kita dari ucapan Allah itu tidak butuh segala sesuatu itu terbangun dari 11 sifat, dari mulai wujud sampai mutakal liman yang jumlahnya ada 11. Kita buktikan satu persatu. Emang benar Allah itu nggak butuh segala sesuatu. Yang pertama, Allah itu wajib adanya. Yang pertama apa? Wajib ada. Halaman 66 tuh. Dalilnya adalah apabila Allah itu tidak wajib wujud, nggak wajib ada, berarti apa? Kalau Allah nggak wajib ada berarti jaiz. Nah, apabila Allah itu jaiz adanya, berarti Allah itu baru kayak kita, boleh ada, boleh nggak ada. Nah, sesuatu yang boleh ada, boleh nggak ada, ketika nongol menjadi ada, berarti dia statusnya apa? Baru. Ya, kita ini wujudnya namanya wujud barang yang baru lah. Wujud barang yang baru, apabila Allah baru, berarti Allah pasti butuh pada yang menciptakan. Gitu loh. Nah, sedangkan Allah apa? Tidak butuh. Nah, kalau Allah tidak butuh berarti Allah itu wajibul wujud. Karena Allah wajibul wujud, maka Allah tidak butuh kepada yang menciptakan. Kalau Allah tidak wajibul wujud, berarti Allah butuh pada yang menciptakan. Seperti siapa contohnya? Kita ini butuh kepada yang menciptakan. Terus yang kedua, apabila Allah itu tidak wajib qidam, qidam itu apa? Qidam itu apa? Tidak ada permulaannya. Namanya qidam. Kalau Allah tidak wajib qidam, berarti Allah ada permulaannya. Namanya baru. Baru itu sesuatu yang juga bisa disebut ada permulaannya. Apabila Allah itu baru, berarti Allah butuh kepada yang menciptakan dirinya. Itu dong. Sesuatu yang ada permulaannya itu mesti diciptakan. Nggak mungkin ada barang, ada permulaannya, tapi kok nongol dengan diri. Mungkin?
Nggak mungkin kalau oh ini barang ini tadinya nggak ada, terus jadi ada, tapi dia nongol sendiri. Ya nggak mungkin. Kalau dia nongol, tadinya nggak ada terus nongol, pasti ada yang menciptakan. Jadi kalau begitu Allah itu wajib qidam. Dengan Allah wajib qidam berarti Allah tidak butuh diciptakan. Itu makna apa? Istirna gitu loh. Jadi nggak butuh pada pencipta. Terus yang berikutnya Allah wajib baqo. Apabila Allah tidak wajib baqo, berarti apa? Boleh saja berakhir. Mungkin saja Allah berakhir. Apabila Allah mungkin berakhir, berarti Allah itu baru, kayak kita. Sesuatu yang mungkin berakhir itu berarti barang yang baru. Semua barang yang baru itu mungkin saja berakhir. Nah, kalau Allah barang baru berarti Allah butuh diciptakan. Sedangkan Allah tidak butuh diciptakan. Berarti wajib wujud. Yang menunjukkan Allah nggak butuh nih. Kenapa Allah kok nggak butuh? Karena Allah wajib wujud. Allah wajib qidam. Allah wajib baqo. Karena adanya sifat ini, maka Allah itu tidak butuh kepada yang menciptakan. Terus kemudian apabila Allah tidak wajib berbeda dengan makhluknya, dengan perkara yang baru, berarti Allah itu boleh saja sama dengan perkara yang baru. Kalau Allah sama dengan perkara yang baru, berarti Allah itu juga baru. Ente dan saya sama, saya baru. Ente berarti juga baru, sama barangnya. Masa, oh saya mah nggak baru, aku doang yang baru, nggak bisa, wong kita sama, masa hukumnya beda gimana sih? Kalau saya baru, ente juga pasti baru karena ente dan saya sama keadaannya. Apabila Allah sama berarti Allah juga baru. Apabila Allah baru berarti Allah butuh kepada yang menciptakan dirinya. Tetapi adanya Allah baru hukumnya apa? Mustahil. Karena apabila Allah baru, Allah pasti lemah. Apabila Allah itu lemah, maka Allah tidak akan bisa menciptakan alam semesta. Maksudnya bumi, langit, dan seluruh isinya. Tapi tidak terciptanya alam semesta itu batal. Karena telah jelas terlihat oleh mata. Apabila batal, maka mustahil Allah itu baru. Apabila batal Allah itu baru, berarti batal pula Allah butuh kepada yang menciptakan. Apabila batal Allah butuh pada yang menciptakan, maka wajib Allah itu maha kaya, tidak butuh pada yang menciptakan dirinya. Ini maka kalian harus memahami hal ini, gitu loh. Ini harus dipahami nih. Kalau nggak paham gimana, Beb? Berarti ente tidak bisa mengenal sifat-sifat ketuhanan. Hukumnya apa, Bib? Berdosa. Siapa orang yang nggak kenal sifat-sifat ketuhanan, hukumnya berdosa. Karena mengenal sifat ketuhanan, hukumnya apa? Wajib. Terus yang berikutnya, kemudian apabila Allah tidak qiyamuhu binafsih, maka berarti Allah butuh kepada tempat atau mahal, atau tempat itu namanya zat yang lain gitu loh. Maka Allah pasti butuh kepada
mahal atau tempat. Maksudnya zat yang lain. Apabila Allah butuh kepada zat yang lain, berarti Allah itu sifat. Karena yang butuh kepada zat adalah sifat. Lah Allah itu zat apa sifat? Allah itu adalah zat. Berarti Allah tidak butuh pada zat yang lain gitu. Yang namanya zat tidak butuh pada zat yang lain. Yang butuh kepada zat siapa? Sifat gitu. Kan cuma dua adanya, zat sama sifat. Diri kita ini terdiri dari dua hal, zat dan sifat. Kalau zatnya berdiri sendiri, tapi kalau sifatnya bergantung sama zat. Lah Allah itu apa? Zat. Berarti Allah tidak butuh kepada zat yang lain. Kalau Allah butuh pada zat yang lain, berarti Allah itu sifat. Apabila Allah sifat, maka Allah tidak bisa pada dirinya mempunyai sifat ma'ani atau makna wiyah. Apabila Allah tidak mempunyai sifat ma'ani dan makna wiyah seperti kudrat, iradat dan sifat-sifat qadiran, muridan, maka Allah pasti lemah. Maka apabila Allah lemah, maka tidak akan bisa menciptakan alam semesta. Tapi nyatanya alam semesta sudah terwujud. Berarti Allah itu wajib pada dirinya ada sifat kudrat, iradat, dan yang lainnya. Kalau pada dirinya Allah ada sifat kudrat, iradat, dan yang lain-lainnya, berarti Allah itu adalah zat. Gitu. Karena pada dirinya ada sifat. Maka pikirkanlah, jangan sampai kita nggak bisa mikir nih. Kalau nggak memikir berarti kok sulit Bib mau kenal Allah Bib? Saya mau nanya, ente gajinya sebulan 5 juta ada enggak? Ada enggak? Orang yang pingin sebulan gajinya 5 juta itu usahanya gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Susah. Nah, kalau pengen gajinya 10 juta lebih susah. Kalau pengen gajinya 50 juta susah banget. Lah ente pengen masuk surga tapi gampang gitu. Kok aneh banget loh. Wong pengen gaji cuma 10 juta aja susahnya minta ampun. Ente pengen masuk surga tapi caranya yang gampang-gampang aja. Mana ada begitu? Itu loh. Ente pergi haji itu susah. Ada jumroh, ada apa lagi? Sa'i, ada tawaf, ada ke Mina, Musdalifah, nginep, ada wukuf, berhari-hari nggak mandi, baunya apek. Ente harus di tenda, harus nunggu, susah. Cuman pengen masuk. Ini kok nggak mau susah, tapi pengen masuk. Lah mana ada jalannya, mana ada. Itu loh. Ini loh jalannya kamu bisa masuk surga ya ini. Kenal sifat-sifat Allah. Jangan yang repot-repot begitu tuh, yang gampang-gampang aja. Kalau mau yang gampang-gampang aja masuk neraka. Gampang. Kayak modal ya.
Kalau mau masuk neraka, cukup jangan masuk Islam, selesai ente masuk neraka. Orang yang banyak duit itu malaikat dijual. Bisa kira-kira. Lah, kalau saya nggak ngaji ini gimana, Bib? Kalau kamu nggak ngaji ini, tapi kamu percaya Allah itu ada, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kamu tetap jadi orang Islam. Tapi kamu bukan ahli sunnah wal jamaah, gitu loh. Ini caranya kamu jadi ahli sunnah wal jamaah. Kalau cuma mau jadi orang Islam, gampang. Lah kenapa saya harus jadi ahli sunnah, Bib? Kata Nabi, Islam akan terpecah jadi 73 golongan. Yang selamat cuman ahli sunnah wal jamaah. Lah, untuk jadi ahli sunnah gimana caranya? Ya ini, kalau kamu nggak ngerti akidah ini, ente bisa jadinya Syiah. Bisa jadinya Wahabi, bisa jadinya Salafi, bisa Mujassimah, bisa Qadariyah, bisa Mu'tazilah. Ente nggak akan bisa masuk kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ya, saya mau nanya, kalau acara 17 Agustus itu ada anak-anak itu pada pakai baju polisi, dokter, ada yang pakai udeng-udeng kayak Wali Songo. Itu kira-kira polisi beneran bukan? Kenapa bukan? Kan bajunya polisi, bajunya dokter. Itu polisi beneran bukan? Bukan. Dokter beneran bukan? Berarti untuk jadi polisi nggak cukup cuman pakaian, nggak cukup. Untuk jadi dokter nggak cukup cuman pakaian. Lah, untuk jadi ahli sunnah juga nggak cukup pakaian. Tahlil, maulid, ziarah kubur itu pakaiannya ahli sunnah. Bukan untuk jadi dirinya ahli sunnah, bukan. Kalau ada polisi tapi nggak pakai seragam, polisi bukan? Polisi bukan? Ya polisi, wong polisi itu nggak berkaitan sama seragam. Ada ahli sunnah, tapi nggak pernah maulid, ahli sunnah bukan? Hah? Ya ahli sunnah itu nggak urusan sama pakaian. Maulid itu pakaian, bukan jati dirinya ahli sunnah. Lah, jati dirinya ahli sunnah itu apa? Akidah. Maulid pakaian, beda nih. Sekarang ini orang kenalnya kalau pakai kita maulidan kita jadi ahli sunnah. Lah, orang yang maulidan, tahlilan, tapi nggak ngerti akidah, ini namanya apa? Namanya ahli sunnahan gitu. Bukan beneran. Kenapa? Karena cuma pakai pakaiannya doang ahlu sunnah, tapi dirinya belum jadi ahlu sunnah, gitu loh. Jadi ente kalau nggak ngaji ini nggak bakal jadi ahli sunnah, nggak. Ini cuma kelihatan doang jadi ahli sunnah. Ya, gitu loh. Maka ini loh yang harus kamu bangun untuk diri kamu jadi ahli sunnah wal jamaah. Punya keyakinan yang seperti ini. Susah, Bib. Ini kalau kamu baca kitab ini sehari selesai. Susahnya di mana? Wong kitabnya bukan segini, bukan. Cuman berapa halaman itu? Tipis. Lah, kalau kamu 50 tahun hidupnya, tapi nggak pernah kenal ini, kebangetan nggak kira-kira? Untuk paham ini butuh 50 tahun nggak kira-kira? Enggak. Lah ini kan dibimbing. Lah itu begitu.
Jadi kalau ada umurnya 50 tahun, 60 tahun, tapi nggak ngerti ini, kata Allah, lu kemana aja? Hajinya gede, umrohnya berkali-kali, sholatnya sampai jidatnya hitam, tapi kenal Allah enggak, kan repot. Dakwahnya sampai ke Thailand, dakwahnya sampai ke India, dakwah sampai ke Pakistan, kenal Tuhan enggak. Lah gimana sih? Yang diurusin hadis Quran, ini loh. Jadi orang itu harus tahu, saya pengen jadi ahli sunnah, mana dasarnya, itu loh. Mana pokoknya, jangan pakai pakaiannya doang, nanti kamu kayak ikut karnaval jadinya, polisi-polisian doang. Ente dikasih mobil gede, tapi mobilan mau. Duit-duitan mau. Tapi giliran dikasih surga, maunya surga beneran, surga-surgaan mau. Lah jadinya ahli sunnah beneran, jangan ahli sunnahan doang ente. Pakaiannya doang ahli sunnah, udeng-udeng gede kayak ban pesta, miring-miring jalannya. Paham Tuhan juga enggak, bagaimana? Gitu loh. Jadi ini loh yang jadi pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah tidak butuh diciptakan. Terus juga apabila Allah tidak wajib baginya sama basor dan kalam, sami'an, basiron dan mutakalliman. Kalau Allah nggak punya sifat-sifat itu, berarti Allah akan punya lawannya. Apa berarti? Buta, tuli, bisu. Kalau Allah buta, tuli, bisu, berarti Allah apa? Cacat, tidak sempurna. Kalau Allah cacat, berarti Allah butuh disempurnakan. Sedangkan Allah maha sempurna. Allah tidak butuh disempurnakan. Itu dong. Jadi berapa sifat tadi? 11 sifat. Menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu itu apa saja. Yang menciptakan Allah nggak butuh, yang menyempurnakan Allah nggak butuh. Kalau kita butuh diciptakan, butuh disempurnakan. Itu loh yang menunjukkan Dia adalah Tuhan, karena Dia tidak butuh kepada segala. Kenapa Allah nggak butuh? Karena Allah punya 11 sifat. Gitu. Kalau 11 sifat ini hilang satu, Allah pasti butuh. Gitu. Karena ada 11 sifat ini, maka Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Selesai. Kita membahas makna istighna yang 11 sifat. Nanti akan kita tambah lagi dari sifat-sifat yang lain. Masih ada sifat-sifat yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi anana iqtarabna wa anana asrabna ala ladha ashrafna fatub tauba taghsili kulli hauba wastur lana aurati wa amin iraati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil illani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi hidada tazi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.